Selamat pagi Bapak Nyoman. Hari ini saya Angelika Naomi dan teman-teman saya ada Aileen Anindya dan Della Yunia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai final project yang telah kami buat. Jadi yang pertama, berikut adalah topologi yang telah kami buat dari studi kasus yang telah diberikan. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan struktur topologi star karena memiliki keamanan data yang lebih baik dibandingkan dengan topologi lainnya. Nah, karena setiap perangkat ini memiliki koneksi tersendiri ke pusat, maka transmisi data itu terbatas pada pengiriman dan menerima yang dituju. Hal ini mengurangi resiko akses tidak sah atau penyadapan di jaringan. Nah, setiap kota di sini memiliki satu router masing-masing yang terhubung ke router pusat. Nah, dalam router setiap kota ini memiliki antara 3 sampai 4 switch tergantung dari studi kasusnya. Nah, yang di Yogyakarta ini terdapat 4 switch. Nah, di setiap switch-nya ini terdapat 2 PC. Begitupun juga Makassar, Balikpapan, dan Jakarta. Nah, untuk Bandung dan Medan memiliki 3 switch. Nah, di setiap switch-nya juga memiliki 2 PC. Saya Airin Anindya Putri Maheswari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting yang kami gunakan pada topologi kami. Yang pertama adalah subnetting pada router. Jadi kan kami menggunakan sebanyak 7 router. 6 router untuk masing-masing kota dan satu router untuk pusat. Untuk pusatnya ini terhubung pada router pada masing-masing kota. Untuk IP-nya sendiri adalah ada 6 IP ini. Untuk yang 10.0.0.0 ini em, IP untuk tersambung pada router pada kota Jakarta. Kemudian selanjutnya yang ini untuk kota Bandung, kemudian Yogyakarta, kemudian Medan, Makassar, dan Balikpapan. Kemudian untuk router pada masing-masing kota ini kami subnetting dengan cara yang sama. Contohnya pada kota Jakarta ini kan IP yang tersambung pada pusat ya. Em, dan untuk IP pada pusat dan dari pusat ke kota ini kami menggunakan prefix 8 semua. Kemudian untuk IP pada ini tuh IP address yang digunakan pada router tiap kota ini merupakan gateway, IP gateway dari masing-masing department. Seperti yang ini 192.168.4.62/26 ini terhubung pada switch pada Departemen Alpha di Kota Jakarta, kemudian yang ini untuk Departemen Charlie, kemudian Echo, dan Delta. Dan untuk seterusnya pada router yang lainnya juga di subnetting secara cara yang sama. Kemudian untuk switchnya yang ini kami menggunakan ya cukup banyak ya. Untuk satu departemen itu kami menggunakan satu switch dan untuk VLAN ID-nya itu kami bikin secara urut selisih 10 seperti ini. Kemudian pada tiap switch ini kita konfigurasi dengan cara yang sama juga. Seperti ini untuk portnya ini port FA01 dan FA02 ini merupakan port yang terhubung pada PC. Kemudian untuk yang FA03 ini yang terhubung pada router pada masing-masing kota. Dan untuk port yang tersambung pada PC kami set secara akses, sedangkan untuk port yang tersambung pada router ini kami set secara trunk, sehingga dapat mengirim pesan ke router. Dan untuk sisanya juga sama, bedanya cuman ada di VLAN ID-nya. Kemudian untuk
konfigurasi IP per PC-nya, kami menggunakan metode VLSM, sehingga subnet mask tiap departemen ini tuh berbeda-beda, tergantung pada jumlah host per departemen. Jadi, IP yang digunakan itu juga tidak boros dan lebih efisien. Seperti misalnya ini untuk Departemen Alpha. Departemen Alpha ini kami menggunakan prefix 26 karena hanya Alpha ini menampung sebanyak 50 host. Kemudian untuk Departemen Delta, kami menggunakan prefix 27 karena Delta ini hanya menampung sebanyak 30 host. Sedangkan untuk VLAN-nya ini tergantung pada switch yang tersambung pada PC. Kemudian untuk IP network-nya yang awalnya juga berbeda-beda ya untuk tiap kota. Untuk Jakarta ini kami dimulai dari 192.168.4.0, kemudian untuk Bandung 192.168.8.0, kemudian untuk Jogja 192.168.16.0, kemudian Medan 192.168.32.0, kemudian untuk Makassar 192.168.64.0, dan Balikpapan 192.168.128.0. Kemudian untuk sisanya itu seperti untuk per departemennya itu ya kami konfigurasi menggunakan cara VLSM. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mengenai proses konfigurasi. Kami men-setting semua mesin secara statis, sehingga kami memasukkan address, subnet, mask, dan gateway secara manual di setiap mesin. PC-PC yang berada dalam satu departemen atau departemen yang sama akan memiliki gateway yang sama. Contohnya pada PC IDKT 1 dan IDKT 2 yang sama-sama memiliki gateway 192.168.4.62. Begitu pula buat jenis PC DPDG1 Nama saya dan Dela PC Yunia Putri. DPDG2 yang memiliki gateway yang sama. Kemudian untuk switch kami memiliki fast Ethernet 1 dan 2 dalam mode akses dan fast Ethernet 3 dalam mode terang. Hal ini berlaku untuk semua switch yang kami gunakan dalam jaringan. Contoh data yang kami masukkan ke CLI switch dari sini berfungsi untuk membuat VLAN 10 dengan nama Alpha JKT. Kemudian di bawahnya garis tersebut untuk merubah fast Ethernet 1 hingga 2 menjadi akses dan mengekstend ke VLAN 10. Kemudian garis selanjutnya berfungsi untuk merubah fast Ethernet 3 menjadi mode terang. Kemudian di bawahnya ada garis yang berfungsi untuk memberikan IP address kepada VLAN 1.
Kemudian no start di sini untuk atau maksudnya untuk no shutdown bisa digunakan untuk menyalakan switch. Begitu pula dengan switch lainnya yang berbeda hanya penggunaan VLAN, nama VLAN di sini juga, dan IP-nya tergantung jaringan mana yang akan di- diubah. Kemudian untuk konfigurasi router, kami juga menggunakan konfigurasi secara statik. Contohnya pada router 0 atau router pusat, baris ini yang memiliki IP dengan network 10.0.0.2 digunakan untuk menghubungkan ke eh, departemen-departemen yang ada di Jakarta. Kemudian baris selanjutnya digunakan untuk menghubungkan ke jaringan ke departemen-departemen yang ada di Bandung, yang ada 3 departemen. Kemudian di bawahnya yang memiliki network 12.0.0.2 digunakan untuk menghubungkan jaringan ke departemen-departemen yang ada di kota Jogja, yang terdapat 4 departemen. Kemudian di bawahnya yang memiliki network 13.0.0.2 digunakan untuk menghubungkan ke jaringan yang ada di Medan, yang memiliki 3 departemen. Kemudian selanjutnya yang memiliki network 14.0.0.2 digunakan untuk menghubungkan ke jaringan yang ada di kota Makassar, yang terdapat 4 departemen di situ. Kemudian yang memiliki network 15.0.0.2 digunakan untuk menghubungkan ke kota Balikpapan, yang terdapat 4 departemen. Kemudian rute yang ada di setiap kota kami juga menjadi secara statik. Di sini untuk router yang ada di kota Jakarta, yaitu router 1, dari sini digunakan untuk menghubungkan ke router-router yang ada di kota lain. Baris ini digunakan untuk menghubungkan
rute yang ada di Jakarta ke jaringan yang ada di kota lain, yaitu ke Bandung, yang terdapat tiga departemen. Kemudian selanjutnya digunakan untuk menghubungkan ke jaringan di departemen yang ada di kota Jogja, ada 4 departemen. Kemudian dari selanjutnya digunakan untuk menghubungkan dari Jakarta ke Medan, sebanyak 3 departemen di Medan. Kemudian selanjutnya digunakan untuk menghubungkan dari Jakarta ke kota Makassar, yang ada 4 departemen di kota Makassar. Kemudian yang terakhir untuk menghubungkan dari Jakarta ke kota Balikpapan, dan terdapat 4 departemen di situ. Selanjutnya untuk rute lainnya, untuk cabang-cabang yang ada di kota lain, perintahnya mirip dengan pada router 1, hanya menyesuaikan IP-nya saja sesuai dengan jalur yang akan dihubungkan. Dapat dilihat pada CLI, proses konfigurasi telah berhasil dihasilkan. Selanjutnya saya akan mencoba mengirim pesan dari PC ke PC. Oke. Kemudian dari switch ke router, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan mohon maaf. Terima kasih.